Pernahkah kalian bertanya-tanya, kenapa sebuah material yang sering kita temukan pada mobil balap Formula 1 atau sepeda gunung premium tiba-tiba menjadi komoditas yang sangat diawasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa? Kenapa sebuah gulungan benang berwarna hitam bisa dilarang keras untuk diekspor ke negara-negara tertentu secara global? Selamat datang di channel Kenapa Itu Ya. Di dalam sebuah tabung silinder hitam pekat yang tampak sangat sederhana ini, terdapat sebuah kekuatan putaran mekanis yang benar-benar melampaui kecepatan suara. Kekuatan sentrifugal ini begitu dahsyat hingga mampu merobek molekul dan memisahkan atom demi atom di ruang hampa. Ini bukan sekadar fiksi ilmiah, melainkan realitas dari teknologi pengayaan modern di fasilitas bawah tanah. Sebagai si penanya, saya selalu penasaran. Banyak yang mengira bahwa kemajuan sebuah program energi atom murni bergantung pada kejeniusan para ahli fisika kuantum, namun faktanya kemajuan tersebut justru sangat bergantung pada para ahli ilmu material. Tanpa material yang tepat, semua teori fisika di atas kertas tidak akan pernah bisa diwujudkan menjadi mesin yang berfungsi nyata. Untuk membuat bahan bakar reaktor yang efisien, Anda harus memutar gas berat di dalam sebuah tabung hingga mencapai kecepatan Mach 2. Bayangkan, 2 kali lipat kecepatan suara di dalam sebuah ruangan tertutup. Jika Anda menggunakan material konvensional seperti aluminium, gaya sentrifugal yang dihasilkan akan merobek logam padat itu seperti Anda merobek selembar kertas basah. Inilah alasan fundamental mengapa penguasaan teknologi komposit serat karbon atau carbon fiber menjadi garis batas nyata antara negara berkembang dan negara adidaya di era modern. Hari ini, kita akan membedah evolusi mahakarya teknik ini dari mesin generasi pertama hingga raksasa IR-6 dan bagaimana sains material mengubah peta geopolitik dunia secara permanen. Mari kita mulai. Bagian pertama, batas kritis logam. Mari kita pahami fisika dasarnya terlebih dahulu. Inti dari proses ini adalah memutar gas uranium heksafluorida atau UF6 di dalam sebuah rotor. Tujuan utamanya adalah memisahkan isotop ringan dari isotop yang lebih berat menggunakan gaya gravitasi buatan yang ekstrem. Semakin cepat putarannya, semakin efisien pemisahan yang terjadi di dalamnya. Namun kecepatan ini membawa konsekuensi fisika yang mengerikan. Pada kecepatan rotasi mencapai 90.000 putaran per menit, gaya sentrifugal yang bekerja pada dinding rotor mencapai ratusan ribu kali lipat gaya gravitasi bumi. Pada titik ini, material pembentuk rotor tidak lagi berhadapan dengan masalah berat, melainkan berhadapan dengan tegangan tarik yang sangat luar biasa. Kenapa itu menjadi masalah besar? Setiap material di alam semesta memiliki batas tegangan tarik atau tensile strength. Ini adalah titik maksimal di mana sebuah benda bisa ditarik sebelum akhirnya patah atau robek. Mesin generasi pertama, seperti IR-1, menggunakan material aluminium berkekuatan tinggi. Aluminium memang ringan dan cukup kuat untuk aplikasi industri standar sehari-hari. Tetapi di dalam dunia sentrifugal berkecepatan hipersonik, aluminium terbukti memiliki batasan fatal. Jika Anda memaksakan rotor aluminium berputar melampaui 60.000 rpm, ikatan antara atom logam tersebut tidak lagi mampu menahan gaya sentrifugal. Logam itu akan meregang, berubah bentuk secara plastis, dan akhirnya meledak berkeping-keping di dalam ruang pelindungnya. Lalu, bagaimana dengan baja? Baja paduan maraging yang dikenal sangat kuat dan sering digunakan dalam industri dirgantara memang memiliki tegangan tarik yang jauh lebih tinggi daripada aluminium. Namun, baja memiliki kelemahan dasar yang tidak bisa dihindari, massa jenisnya sangat berat. Semakin berat sebuah rotor, semakin besar pula gaya sentrifugal yang menghancurkan dirinya sendiri. Itu adalah paradoks fisika klasik. Anda menggunakan material yang lebih kuat, tapi karena material itu lebih berat, ia justru menghasilkan gaya penghancur yang lebih besar saat diputar. Ini ibarat Anda mencoba berlari lebih cepat dengan memakai sepatu bot besi yang sangat tebal. Kekuatan ekstra dari besi itu dibatalkan oleh beban mati yang harus Anda bawa selama berlari kencang. Oleh karena keterbatasan material logam ini, insinyur di masa lalu terpaksa membatasi kecepatan putaran mesin IR. 1. Mereka tidak bisa memaksimalkan potensi pemisahan gas karena takut mesin akan hancur. Akibatnya, efisiensi pemisahan menjadi sangat rendah. Untuk mendapatkan jumlah material yang diinginkan, mereka harus membangun ribuan mesin aluminium yang memakan ruang sangat besar.
Keterbatasan ini membuat program pengayaan menjadi sangat mahal, memakan banyak energi listrik, dan secara fisik sangat sulit untuk disembunyikan. Fasilitas yang berisi puluhan ribu mesin aluminium raksasa membutuhkan bangunan seukuran pabrik perakitan pesawat terbang. Sesuatu yang sangat mudah dilacak oleh satelit pengintai dari luar angkasa dengan menggunakan sensor pencitraan. Jadi, para ilmuwan menghadapi jalan buntu. Mereka membutuhkan sebuah material ajaib. Material yang harus memiliki kekuatan tarik jauh melampaui baja paduan marajing terbaik, namun pada saat yang sama harus memiliki bobot yang seringan plastik. Sebuah kombinasi sifat fisik yang tampaknya melanggar hukum alam. Kenapa itu sangat sulit? Karena kekuatan biasanya berbanding lurus dengan massa. Pencarian material ideal ini memakan waktu puluhan tahun. Berbagai eksperimen paduan logam eksotis dicoba, namun selalu gagal di ruang uji sentrifugal. Hingga akhirnya, revolusi sains material membawa kita pada sebuah struktur yang berbasis pada elemen paling serbaguna di alam semesta, yaitu karbon. Elemen yang sama yang menyusun pensil Anda dan juga menyusun berlian yang sangat keras. Bagian kedua, keajaiban serat karbon. Mari kita masuk ke ranah atom. Apa sebenarnya serat karbon itu? Kenapa ia bisa begitu kuat? Rahasianya terletak pada ikatan kovalen atom karbon. Di dalam serat karbon, atom-atom karbon terikat bersama dalam kristal mikroskopis yang sejajar dengan sumbu panjang serat tersebut. Ikatan kovalen karbon-karbon adalah salah satu ikatan terkuat di alam. Bayangkan lembaran-lembaran grafena, lapisan atom karbon, setebal satu atom yang tersusun dalam pola heksagonal seperti sarang lebah. Dalam serat karbon, lembaran-lembaran ini saling melipat, menggulung, dan mengunci satu sama lain membentuk sebuah filamen yang sangat padat. Susunan geometris inilah yang mendistribusikan tegangan mekanis secara merata ke seluruh struktur material. Satu helai filamen serat karbon memiliki diameter hanya sekitar 5 hingga 10 mikrometer. Itu jauh lebih tipis daripada sehelai rambut manusia. Namun, jangan tertipu oleh ukurannya yang mikroskopis. Rasio kekuatan terhadap berat dari filamen ini sangat menakjubkan. Ia memiliki kekuatan tarik 5 kali lipat lebih besar dari baja, namun bobotnya hanya seperempat dari bobot baja. Ini adalah jawaban dari doa para insinyur nuklir. Dengan serat karbon, mereka akhirnya bisa membuat rotor sentrifugal yang sangat ringan sehingga tidak membebani dirinya sendiri dengan gaya sentrifugal yang mematikan. Sekaligus material ini sangat kuat sehingga mampu menahan tekanan rotasi hingga mencapai 90.000 putaran per menit tanpa mengalami deformasi sedikitpun. Namun, mendapatkan benang serat karbon saja tidak cukup. Anda tidak bisa begitu saja menenun serat ini seperti menenun kain katun biasa, lalu berharap ia bisa menahan tekanan gas korosif. Serat karbon hanyalah kerangka kekuatan. Untuk menjadi sebuah tabung rotor yang kedap udara dan tangguh, serat ini harus diubah menjadi sebuah material komposit melalui proses rekayasa yang sangat rumit. Bagian ketiga, pembuatan tabung komposit. Kenapa proses ini sangat diawasi? Karena teknik pembuatannya membutuhkan presisi tingkat militer. Proses ini disebut filament winding atau penggulungan filamen. Bayangkan sebuah mesin CNC multisumbu yang sangat canggih, menarik ribuan helai benang karbon secara bersamaan dari gulungan asalnya dengan tingkat ketegangan yang diatur komputer. Benang-benang karbon ini kemudian dilewatkan melalui sebuah wadah berisi resin epoksi cair kelas atas. Resin ini bertindak sebagai lem super yang akan mengikat semua serat menjadi satu kesatuan matriks yang solid. Setelah basah oleh resin, benang-benang ini dililitkan ke sebuah cetakan silinder baja yang berputar perlahan, membentuk lapisan demi lapisan dengan sudut yang dihitung matematis. Pola lilitan ini bukanlah sembarangan. Komputer mengatur sudut lilitan, misalnya 45 derajat, 90 derajat, atau lilitan helix, untuk memastikan tabung memiliki kekuatan yang merata di segala arah, baik kekuatan menahan tarikan sentrifugal maupun kekuatan menahan tekanan lentur. Setiap milimeter lilitan diperhitungkan dengan presisi mikroskopis yang sempurna. Setelah ketebalan yang diinginkan tercapai, silinder basah ini dimasukkan ke dalam oven raksasa untuk proses curing. Panas akan memicu reaksi kimia pada resin epoksi, mengubahnya dari cairan kental menjadi polimer padat yang sangat kaku. Hasil akhirnya adalah sebuah tabung hitam pekat yang mulus, mengkilap, sangat ringan, namun memiliki kekuatan struktural yang benar-benar mengerikan. Tapi tunggu dulu, tantangannya belum selesai.
kita tidak boleh lupa apa yang akan dimasukkan ke dalam tabung ini, gas uranium heksafluorida. Kenapa gas ini menjadi mimpi buruk bagi ahli material? Karena UF6 adalah salah satu substansi paling reaktif dan korosif di planet bumi. Ia akan langsung bereaksi dan menghancurkan hampir semua jenis material organik dan logam yang disentuhnya. Jika gas UF6 bersentuhan langsung dengan resin epoksi pada dinding serat karbon, reaksi kimia yang terjadi akan merusak matriks resin, melepaskan karbon dan menghancurkan integritas tabung saat berputar. Oleh karena itu, bagian dalam rotor komposit ini tidak dibiarkan telanjang. Disinilah sains material kembali memainkan peran magisnya dalam melindungi jantung mesin sentrifugal. Dinding bagian dalam tabung serat karbon harus dilapisi dengan bahan pelindung yang sepenuhnya kebal terhadap korosi fluorin. Biasanya, proses anodisasi khusus atau pelapisan tipis polimer fluorokarbon yang sangat tahan bahan kimia diaplikasikan di bagian dalam. Lapisan pelindung ini sangat tipis agar tidak menambah berat rotor, namun cukup rapat untuk memblokir serangan molekul gas. Penguasaan teknik filament winding dan formulasi resin epoksi yang tahan terhadap kondisi ekstrem inilah yang membuat teknologi ini sangat eksklusif. Komponen mesin CNC untuk filament winding termasuk dalam daftar barang yang sangat dilarang untuk diperdagangkan secara bebas. Jika sebuah negara bisa membuat tabung ini dengan sempurna, mereka telah memegang kunci utama menuju pengayaan. Bagian keempat, resonansi dinamis. Sekarang kita memiliki tabung serat karbon yang super kuat dan ringan. Masalah selesai? Belum. Di dalam dunia fisika pengayaan, ada satu aturan emas. Semakin panjang sebuah tabung sentrifugal, semakin efisien ia memisahkan uranium. Kekuatan pemisahan meningkat secara eksponensial seiring dengan bertambahnya panjang rotor yang digunakan. Jadi, kenapa tidak membuat tabung sepanjang mungkin? Kenapa mesin IR, satu panjangnya terbatas hanya sekitar 1 meter? Disinilah kita berhadapan dengan monster fisika bernama resonansi lentur atau bending modest. Ketika sebuah silinder panjang berputar pada kecepatan sangat tinggi, ia tidak akan berputar tegak lurus secara sempurna. Silinder itu mulai melengkung dan bergetar hebat. Bayangkan Anda memutar sebuah tali lompat. Tali itu akan melengkung di tengah membentuk perut gelombang. Hal yang sama terjadi pada rotor logam panjang. Pada kecepatan kritis tertentu, frekuensi putaran akan menyamai frekuensi alami material tersebut, menciptakan resonansi mematikan. Tabung logam akan melengkung seperti pisang, menabrak dinding luar pelindungnya, dan hancur berkeping-keping. Untuk melewati kecepatan kritis ini tanpa hancur, material harus memiliki tingkat kekakuan atau stiffness yang luar biasa tinggi. Aluminium sangat lentur, sehingga ia akan bergetar hebat pada kecepatan rendah. Baja lebih kaku, tapi terlalu berat. Sekali lagi, serat karbon datang sebagai penyelamat. Kekakuan spesifik dari komposit serat karbon jauh mengungguli semua jenis logam konvensional. Sifat kaku ini memungkinkan insinyur untuk mendesain rotor sentrifugal dari serat karbon yang jauh lebih panjang, seperti pada generasi IR-6, dan memutarnya menembus beberapa titik kecepatan kritis dengan getaran yang sangat minimal. Tabung serat karbon tetap lurus dan stabil seperti jarum baja, bahkan ketika putarannya menembus angka Mach 2 di ruang hampa yang kedap udara. Namun, mengendalikan rotor panjang yang kaku di kecepatan ekstrem juga membutuhkan sistem peredam kejut yang canggih. Seringkali, tabung komposit panjang ini dibagi menjadi beberapa segmen yang disambung dengan bellow fleksibel atau semacam sendi elastis khusus. Sendi ini memungkinkan rotor untuk sedikit beradaptasi dan menyerap energi getaran saat melewati frekuensi resonansi kritis. Desain mekanis dari bellow atau sendi penyambung ini sangatlah rumit. Ia harus cukup lentur untuk meredam getaran mikroskopis, namun harus cukup kuat untuk menahan gaya sentrifugal dan kedap sepenuhnya terhadap gas UF6. Ini adalah harmoni tingkat tinggi antara sains material komposit dan teknik mekanika presisi yang memungkinkan mesin generasi baru bekerja tanpa henti selama bertahun-tahun. Bagian kelima, bantalan magnetik. Mari kita bahas titik tumpu. Jika Anda memiliki silinder serat karbon yang berputar di kecepatan 90.000 rpm, bagaimana Anda menopangnya? Jika Anda menggunakan bantalan peluru logam atau ball bearings konvensional, gesekan mekanis pada kecepatan tersebut akan menghasilkan panas yang sangat ekstrem. Logam bantalan akan meleleh dalam hitungan detik,
Gesekan fisik adalah musuh terbesar efisiensi. Oleh karena itu, mesin sentrifugal canggih seperti EIR-6 sama sekali tidak menyentuh lantai saat berputar. Ya, Anda tidak salah dengar. Rotor raksasa ini dipertahankan melayang di udara tanpa kontak fisik sama sekali dengan struktur di sekitarnya. Bagaimana caranya? Jawabannya adalah teknologi magnetic bearings atau bantalan magnetik aktif. Di bagian atas rotor, terdapat magnet permanen yang sangat kuat yang menarik rotor ke atas melawan gaya gravitasi bumi. Namun, magnet permanen saja tidak cukup stabil. Jika rotor sedikit saja bergoyang, ia akan lepas dari keseimbangan magnetik dan jatuh menghantam dinding. Kenapa itu bisa terjadi? Karena hukum fisika Earnshaw menyatakan bahwa levitasi magnetik statis murni tidak stabil. Untuk memecahkan masalah ketidakstabilan ini, insinyur menggunakan sistem sirkuit umpan balik elektromagnetik aktif. Di sekitar rotor, terdapat sensor jarak berkecepatan sangat tinggi yang terus-menerus memonitor posisi rotor ribuan kali per detik. Jika rotor bergeser 1 mikrometer saja dari pusatnya, komputer akan merespons dalam hitungan milidetik dengan sangat akurat. Komputer akan mengirimkan sinyal ke kumparan elektromagnet di sekeliling bantalan, mengubah kekuatan medan magnet secara instan untuk mendorong rotor kembali ke posisi tengah yang sempurna. Proses koreksi ini terjadi begitu cepat dan halus sehingga rotor serat karbon yang berputar di kecepatan hipersonik tersebut tampak dia mematung seolah membeku di ruang hampa. Di bagian bawah rotor, biasanya terdapat bantalan jarum yang sangat tajam yang berputar di atas pelat baja keras atau safir hanya sebagai penyeimbang mekanis ringan atau digantikan sepenuhnya oleh suspensi magnetik tambahan. Tanpa adanya gesekan berat, mesin EIR-6 dapat beroperasi terus-menerus selama lebih dari 10 tahun tanpa perlu dimatikan untuk pelumasan atau perawatan mekanis. Namun, kebergantungan total pada sistem kontrol elektronik inilah yang pernah menjadi titik kelemahan fatal. Ingatkah kalian dengan insiden virus komputer yang sangat terkenal? Sebuah perangkat lunak berbahaya yang secara khusus dirancang untuk menyerang pengontrol logika terprogram yang mengatur katup dan frekuensi motor magnetik pada mesin sentrifugal generasi lama. Perangkat lunak tersebut memanipulasi frekuensi arus listrik yang dikirim ke motor dan bantalan magnetik. Secara diam-diam, virus itu mengubah kecepatan rotor, menaikkannya, dan menurunkannya secara drastis untuk memicu resonansi lentur yang mematikan. Karena mesin generasi lama menggunakan aluminium yang rentan getaran, ribuan rotor tersebut saling bertabrakan dan hancur di dalam selubungnya. Tetapi, dengan transisi ke material komposit serat karbon pada generasi EIR-6, kerentanan ini jauh berkurang. Kekakuan serat karbon yang luar biasa membuatnya jauh lebih tahan terhadap fluktuasi kecepatan mekanis. Bahkan, jika frekuensi motor dimanipulasi dari luar, struktur karbon yang kokoh tidak akan mudah bergetar dan melengkung hingga hancur seperti pendahulunya yang terbuat dari logam. Evolusi ini menunjukkan bagaimana keunggulan sains material tidak hanya meningkatkan efisiensi produksi, tetapi juga memberikan ketahanan fisik terhadap serangan perang siber. Serat karbon bertindak sebagai perisai mekanis terakhir ketika sistem pertahanan perangkat lunak berhasil ditembus. Inilah alasan mengapa rekayasa material komposit ini dijaga dengan tingkat kerahasiaan tertinggi. Bagian ke-6, efisiensi unit kerja pemisahan. Dalam industri pengayaan, performa mesin tidak diukur dari seberapa cepat ia berputar, melainkan diukur menggunakan metrik yang disebut SWU atau Separative Work Units. Ini adalah satuan ukur standar yang menghitung seberapa banyak usaha mekanis yang diperlukan untuk memisahkan isotop uranium ke tingkat kemurnian tertentu. Mesin generasi pertama berbasis aluminium EIR-1 memiliki efisiensi yang sangat rendah menghasilkan hanya sekitar 1 SWU per tahun. Artinya, mesin itu harus bekerja keras sepanjang tahun hanya untuk menghasilkan sedikit sekali gas yang terkayakan. Untuk mencapai tingkat kemurnian senjata atau reaktor, Anda harus merangkai puluhan ribu mesin ini dalam formasi yang disebut kaskade. Lalu, mari kita lihat sang raksasa hitam, mesin EIR-6 berbahan serat karbon. Berkat rotornya yang jauh lebih panjang, lebih kaku, dan kemampuannya berputar di kecepatan ekstrem tanpa hancur, satu unit EIR-6 mampu menghasilkan sekitar 10 SWU per tahun. Angka ini mungkin terdengar sederhana, tapi implikasi logistik dan geopolitik dari lonjakan efisiensi ini benar-benar mengubah segalanya.
Kenapa itu mengubah segalanya? Karena satu mesin komposit serat karbon dapat melakukan pekerjaan yang sama dengan 10 mesin aluminium jadul. Jika sebelumnya Anda membutuhkan sebuah pabrik seukuran stadion sepak bola untuk menampung 10.000 mesin IR-1, kini Anda hanya membutuhkan ruangan seukuran lapangan basket untuk menampung 1.000 mesin IR-6 dengan output produksi yang sama persis. Penyusutan ruang fisik ini adalah mimpi buruk bagi para analis intelijen. Fasilitas raksasa di atas tanah sangat mudah dideteksi. Tetapi, jika Anda hanya membutuhkan ruangan kecil, Anda bisa menggali jauh ke dalam perut bumi. Anda bisa membangun fasilitas di bawah pegunungan batu padat, melindunginya dengan beton bertulang setebal puluhan meter, membuatnya kebal terhadap serangan udara konvensional. Mari kita gali lebih dalam. Bagaimana ribuan mesin IR-6 ini dirangkai? Fisika kaskade adalah keajaiban termodinamika tersendiri. Proses pemisahan tidak terjadi dalam satu langkah. Gas yang keluar dari satu mesin hanya sedikit lebih kaya dari sebelumnya. Gas ini kemudian dialirkan menggunakan pipa khusus ke mesin berikutnya dalam formasi yang saling terhubung bagaikan jaringan saraf raksasa. Dalam sistem kaskade, aliran gas diatur dengan presisi matematika tingkat dewa. Gas yang lebih ringan didorong maju ke tahap berikutnya, sementara gas yang lebih berat dikembalikan ke tahap sebelumnya untuk diproses ulang. Tidak ada satu molekul pun yang terbuang sia-sia. Tekanan dan suhu di setiap titik persimpangan pipa dikendalikan secara termodinamika agar gas tidak mengkristal dan menyumbat. Karena mesin IR-6 sangat efisien, jumlah tahapan kaskade yang dibutuhkan berkurang drastis. Jika menggunakan IR-1, Anda membutuhkan ratusan tahap kaskade berurutan. Dengan IR-6, proses ini dipangkas secara signifikan. Ini mengurangi kompleksitas perpipaan, menurunkan konsumsi energi listrik secara masif, dan meminimalisir kemungkinan kebocoran gas beracun di dalam fasilitas bawah tanah. Namun, melindungi mesin-mesin canggih ini dari serangan fisik di bawah tanah belumlah cukup. Di era peperangan modern, ancaman terbesar datang dari gelombang elektromagnetik. Senjata EMP atau perang elektronik dapat menghancurkan seluruh sistem kontrol magnetik dan sensor presisi yang menopang rotor serat karbon. Jika sensor itu mati sedetik saja, rotor yang berputar akan menabrak dinding. Oleh karena itu, fasilitas bawah tanah ini seringkali diubah menjadi sebuah kota sangkar Faraday raksasa. Dinding beton dilapisi dengan jaring tembaga tebal atau plat baja konduktif yang saling terhubung secara elektrik ke bumi. Sangkar Faraday ini bertindak sebagai perisai tak kasat mata, menangkal dan menetralisir setiap radiasi elektromagnetik eksternal sebelum mencapai sirkuit mesin. Kenapa sangkar ini sangat krusial? Karena bantalan magnetik pada mesin IR-6 sangat sensitif terhadap fluktuasi listrik. Sangkar Faraday memastikan bahwa lingkungan elektromagnetik di dalam fasilitas tetap steril dan stabil. Tidak ada sinyal dari luar yang bisa masuk, dan tidak ada emisi elektronik dari dalam yang bisa bocor keluar untuk disadap oleh pesawat pengintai musuh yang melintas di atas. Jadi, apa tujuan akhir dari semua kerumitan sains material dan perlindungan bawah tanah ini? Tujuan utamanya adalah mencapai tingkat efisiensi tertinggi dalam memproduksi material fisil. Setelah gas uranium diperkaya hingga tingkat tertentu, ia diubah kembali menjadi bentuk padat. Disinilah termodinamika memainkan peran penting dalam proses miniaturisasi sumber energi nuklir. Untuk digunakan sebagai bahan bakar reaktor bawah laut atau untuk dipasang pada ujung rudal, material tersebut harus dipadatkan ke dalam bentuk geometri yang sekecil mungkin namun memiliki kepadatan energi yang ekstrem. Mesin sentrifugal serat karbon seperti IR-6 mempercepat pencapaian tingkat kemurnian yang dibutuhkan agar reaksi berantai dapat terjadi di dalam volume ruang yang sangat terbatas. Penguasaan material ini juga meluas ke teknologi propulsi. Teknologi serat karbon yang sama yang digunakan untuk menahan tekanan sentrifugal kini diadaptasi untuk membuat tabung roket berbahan bakar padat. Kenapa bahan bakar padat? Karena rudal yang disimpan di silo bawah tanah harus selalu dalam keadaan siap tembak dalam hitungan detik tanpa perlu diisi bahan bakar cair yang korosif dan memakan waktu. Tabung motor roket serat karbon sangat ringan, memungkinkan rudal melaju lebih cepat dan lebih jauh. Saat dinyalakan di dalam silo bawah tanah, tekanan gas buang yang dihasilkan sangat luar biasa. Serat karbon menahan tekanan ledakan internal tersebut persis seperti ia menahan gaya sentrifugal di mesin IR-6.
Ini adalah satu teknologi material yang mendominasi dua cabang militer paling strategis. Sekarang mari kita tarik mundur dan melihat gambaran besarnya. Mesin IR-6 bukan sekadar alat pemisah, ia adalah simbol dari penguasaan multidisiplin. Untuk membangun satu unit saja, sebuah negara harus menguasai kimia polimer untuk resin, fisika kuantum untuk ikatan karbon, teknik mekatronika untuk bantalan magnetik, dan dinamika fluida untuk mengalirkan gas korosif tanpa merusak struktur. Setiap komponen dalam mesin ini beroperasi di ambang batas hukum fisika. Jika lilitan serat karbon meleset 1 derajat saja, rotor akan tidak seimbang dan hancur. Jika resin epoksi memiliki satu gelembung udara mikroskopis di dalamnya, gelembung itu akan menjadi titik lemah yang memicu retakan struktural saat mesin berputar di kecepatan 90.000 rpm. Toleransi kesalahan adalah 0. Itulah sebabnya mengapa infrastruktur industri di balik pembuatan mesin ini sama pentingnya dengan mesin itu sendiri. Negara harus membangun pabrik pembuatan serat karbon mandiri karena material spesifikasi tinggi ini tidak bisa dibeli di pasar terbuka. Mereka harus mendesain mesin filamen winding CNC mereka sendiri, memprogram algoritma mereka sendiri untuk menghindari sabotase perangkat lunak asing. Banyak yang bertanya kepada saya, sebagai si penanya, apakah teknologi pengayaan selalu berujung pada senjata? Jawabannya terletak pada niat, namun fisika yang digunakan adalah sama. Memisahkan uranium untuk bahan bakar pembangkit listrik yang menerangi kota, menggunakan mesin dan prinsip termodinamika kaskade yang sama persis dengan memisahkannya untuk keperluan militer taktis. Hanya saja, untuk mencapai tingkat senjata, Anda membiarkan gas tersebut berputar lebih lama di dalam siklus kaskade mesin IR-6, melewati lebih banyak tahapan pemurnian hingga mencapai konsentrasi di atas 90%. Serat karbon tidak peduli dengan politik, ia hanya mematuhi hukum tegangan mekanis dan gaya sentrifugal. Material ini murni menjadi pelayan dari hukum fisika alam semesta. Mari kita tinjau satu aspek lagi. Ketahanan suhu. Di dalam ruang vakum di mana rotor berputar, tidak ada udara untuk menghantarkan panas konveksi. Gesekan gas UF6 yang sangat tipis dengan dinding rotor bagian dalam tetap menghasilkan panas akibat kompresi molekuler. Jika panas ini terakumulasi, ia dapat melemahkan struktur resin epoksi yang mengikat serat karbon. Untuk mengatasi ini, insinyur merancang sistem pendingin selubung luar yang sangat presisi. Air pendingin yang dijaga suhunya secara ketat dialirkan melalui pipa-pipa yang mengelilingi selubung aluminium luar dari mesin sentrifugal. Selubung ini menyerap panas radiasi dari rotor serat karbon yang berputar di tengahnya, menjaga suhu resin epoksi tetap jauh di bawah titik kritis pelelehannya. Stabilitas termal ini sangat penting. Perubahan suhu sekecil apapun dapat menyebabkan pemuaian termal. Meskipun serat karbon memiliki koefisien ekspansi termal yang sangat rendah atau hampir nol, variasi suhu dapat merusak geometri kaskade yang presisi. Sebuah tabung yang memuai tidak seimbang akan segera mengalami ketidakstabilan rotasi dan memicu hancurnya bantalan magnetik. Bagaimana dengan pipa-pipa penyambung kaskade di luar mesin? Mereka tidak terbuat dari serat karbon, melainkan paduan aluminium khusus yang telah melalui proses pasifasi. Pasifasi adalah membiarkan aluminium bereaksi sedikit dengan gas UF6 untuk membentuk lapisan pelindung aluminium fluorida padat di permukaan dalamnya. Lapisan kerak mikroskopis ini mencegah korosi lebih lanjut menembus pipa. Setiap katup, setiap sensor tekanan, dan setiap sambungan pengelasan di seluruh fasilitas pengayaan harus tahan terhadap gas korosif ini. Ini adalah mahakarya perpipaan vakum tingkat tinggi. Jika ada satu sambungan las yang bocor mikroskopis, udara lembab dari luar akan masuk. Air dalam udara akan bereaksi keras dengan UF6 membentuk asam fluorida yang akan memakan habis sistem dari dalam. Masa pakai sebuah mesin IR-6 bisa mencapai puluhan tahun berkat ketiadaan gesekan fisik dan ketahanan material kompositnya. Namun, proses mematikan mesin ini sama berbahayanya dengan menyalakannya. Mengurangi kecepatan rotor atau spin down berarti mesin harus kembali melewati zona frekuensi resonansi kritis. Saat kecepatan turun, getaran mematikan itu akan kembali muncul sejenak. Sistem bantalan magnetik aktif harus bekerja ekstra keras selama fase melambat ini untuk meredam guncangan. Jika terjadi pemadaman listrik total secara tiba-tiba, dampaknya bisa menjadi bencana. Tanpa listrik, bantalan magnetik mati seketika. Rotor yang sedang berputar di kecepatan Mach 2 akan jatuh menghantam bantalan darurat mekanis di bawahnya,
menciptakan gesekan hebat yang menghancurkan mesin. Inilah sebabnya mengapa fasilitas pengayaan memiliki sistem catu daya tak terputus atau UPS kinetik berupa roda gila raksasa berbahan serat karbon juga yang menyimpan energi mekanis. Jika listrik dari jaringan terputus, energi putaran dari roda gila ini akan langsung diubah kembali menjadi listrik untuk menjaga bantalan magnetik tetap hidup hingga mesin melambat dengan aman. Semuanya saling terhubung. Kenapa tidak menggunakan material lain seperti Kevlar? Kevlar sangat kuat menahan benturan, digunakan untuk rompi anti peluru. Namun Kevlar memiliki tegangan tarik spesifik dan kekakuan yang berbeda dengan serat karbon. Kevlar cenderung meregang atau mulur di bawah tekanan sentrifugal yang konstan. Dalam sentrifugal presisi, peregangan 1 mm saja sudah cukup untuk menghancurkan rotor. Lalu bagaimana dengan tabung nanokarbon atau karbon nanotubes? Secara teoritis, tabung nanokarbon 100 kali lebih kuat dari serat karbon biasa. Jika kita bisa membuat rotor dari material ini, kita bisa memutarnya pada kecepatan yang belum pernah terbayangkan, mungkin memisahkan isotop dalam satu langkah saja. Namun, memproduksi tabung nanokarbon skala industri yang panjang masih mustahil secara teknologi saat ini. Oleh karena itu, komposit serat karbon kelas kedirgantaraan tetap menjadi raja tak terbantahkan dalam rekayasa sentrifugal saat ini. Ini adalah material yang berada di titik perpotongan sempurna antara kekuatan yang memadai, bobot yang sangat ringan, dan kelayakan manufaktur skala besar menggunakan mesin CNC filament winding. Ini adalah puncak kompromi rekayasa yang brilian. Penguasaan atas siklus pembuatan IR-6 ini menempatkan sebuah negara dalam posisi tawar geopolitik yang sangat kuat. Ketika Anda memiliki mesin yang 10 kali lebih efisien, Anda memiliki fleksibilitas waktu. Waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan material fisil dalam jumlah signifikan yang tadinya memakan waktu bertahun-tahun, kini dipangkas menjadi hanya beberapa bulan atau bahkan minggu. Waktu jeda atau breakout time yang sangat singkat ini membuat pengawasan internasional menjadi berpacu dengan waktu. Inspektur tidak lagi mencari pabrik raksasa yang mencolok, mereka harus mencari jejak pengadaan serat karbon mentah, mencari jejak impor mesin CNC multisumbu, atau mencari pola konsumsi listrik tak wajar di daerah pegunungan yang terpencil. Fokus intelijen bergeser pada rantai pasokan material. Ini menjelaskan mengapa ekspor serat karbon spesifikasi tinggi sangat dibatasi. Jika Anda seorang produsen raket tenis atau kap mesin mobil balap, Anda menggunakan serat karbon komersial standar, namun serat karbon dengan kekuatan tarik di atas batas tertentu yang dipanggang pada suhu sangat tinggi untuk memaksimalkan kristalisasi karbonnya masuk dalam daftar material penggunaan ganda atau dual use material. Material penggunaan ganda berarti yang memiliki aplikasi sipil yang sah seperti membuat sayap pesawat terbang komersial agar lebih ringan dan hemat bahan bakar. Namun di sisi lain, material yang sama persis dapat digunakan untuk membuat rotor sentrifugal pemisah isotop atau tabung peluncur rudal balistik. Garis batas antara inovasi sipil dan militer menjadi sangat tipis dan kabur. Desain IR-6 adalah bukti nyata dari apa yang disebut sebagai rekayasa penyempurnaan yang elegan. Tidak ada komponen bergerak yang sia-sia. Rotor melayang mulus di atas bantalan magnet. Motor stator sinkron menggerakkannya dengan medan elektromagnetik dari luar selubung tanpa kontak fisik. Gas dimasukkan dan dikeluarkan melalui pipa stasioner di tengah rotor yang berputar. Semuanya bersih, sunyi, namun mematikan. Sunyinya mesin sentrifugal ini seringkali mengejutkan para pengamat. Jika Anda berdiri di sebelah kaskade ribuan mesin IR, satu berbahan aluminium generasi lama, Anda akan mendengar suara dengungan mekanis bernada tinggi yang sangat memekakkan telinga. Namun, di dalam ruangan yang penuh dengan mesin komposit IR, 6 generasi baru, suaranya jauh lebih senyap, hanya terdengar dengungan frekuensi tinggi yang halus. Kesenjangan suara ini adalah bukti minimnya gesekan dan getaran. Di mana tidak ada getaran mekanis, di situ tidak ada energi yang terbuang menjadi panas dan suara. Semua energi kinetik difokuskan sepenuhnya untuk menciptakan gaya sentrifugal buatan guna memisahkan massa isotop. Ini adalah wujud efisiensi termodinamika yang nyaris menyentuh kesempurnaan rekayasa fisika. Tantangan ke depan bagi para insinyur tidak lagi terletak pada kekuatan material serat karbon itu sendiri, melainkan pada optimalisasi aerodinamika gas di dalam rotor.
bagaimana mendesain corong pengambil gas atau scoops di bagian atas dan bawah mesin yang dapat menyendok gas terkayakan tanpa menciptakan turbulensi aliran yang merusak proses pemisahan yang sedang berlangsung. Bentuk dan posisi corong penyendok gas ini dirancang menggunakan simulasi komputasi dinamika fluida tingkat lanjut. Menempatkan corong terlalu dalam akan memperlambat putaran rotor karena gesekan gas. Menempatkannya terlalu dangkal tidak akan menangkap lapisan gas yang terkayakan dengan optimal. Ini adalah permainan keseimbangan presisi dalam skala milimeter di tengah pusaran badai berkecepatan hipersonik. Jadi, sebagai si penanya, saya mengajak kalian merenung. Evolusi dari IR1 ke IR6 bukan sekadar penggantian komponen. Ini adalah transisi zaman, dari zaman logam berat menuju era komposit ringan. Dari rekayasa penempaan mekanis kasar menuju penenunan atom karbon yang presisi. Sains material telah membuktikan bahwa batas kemajuan teknologi tidak selalu ditentukan oleh hukum fisika teoretis. Seringkali, batas kemajuan teknologi ditentukan oleh material apa yang kita miliki untuk membangun alat tersebut. Tanpa serat karbon, impian untuk memiliki mesin sentrifugal dengan efisiensi 10 SWU yang beroperasi stabil di ruang bawah tanah sempit akan selamanya menjadi fiksi sains. Material adalah fondasi fisik dari imajinasi manusia yang paling liar. Apakah akan ada generasi selanjutnya setelah IR6? Tentu saja. Mesin IR8 dan IR9 sudah dalam tahap pengembangan menggunakan tabung serat karbon yang jauh lebih panjang lagi dengan diameter yang lebih besar. Mereka menjanjikan efisiensi puluhan kali lipat lebih tinggi dari IR. 1. Selama sains material terus berkembang, batas kecepatan dan panjang rotor akan terus didorong ke titik ekstrem baru. Semakin efisien mesin-mesin ini, semakin kecil pula jejak fisik fasilitas yang dibutuhkan. Di masa depan, fasilitas pengayaan yang memadai mungkin tidak lagi membutuhkan bunker bawah tanah yang luas, melainkan cukup bersembunyi di ruang bawah tanah sebuah bangunan komersial biasa yang dilapisi sangkar Faraday. Ini adalah tantangan besar bagi sistem pengawasan non-proliferasi global. Dan pada akhirnya, gulungan benang hitam yang terlihat sederhana itu terus mengubah sejarah. Serat karbon yang sama yang memenangkan kejuaraan balap mobil Formula 1 di akhir pekan, adalah serat karbon yang sama yang menentukan keseimbangan kekuatan militer global di hari kerja. Memahami sains di baliknya adalah kunci untuk memahami dunia geopolitik modern. Bagian puncak. Mari kita saksikan simulasi pengujian tegangan ekstrem ini. Di layar sebelah kiri, kita memiliki rotor mesin sentrifugal berbahan aluminium murni. Di sebelah kanan, mahakarya kita, rotor komposit serat karbon berkinerja tinggi. Keduanya berdiameter sama dan mulai diputar secara bersamaan di dalam ruang hampa. Kecepatan mulai merangkak naik melewati 10.000 rpm. Kecepatan mencapai 30.000 rpm. Keduanya masih tampak stabil, gaya sentrifugal mulai menarik dinding rotor ke arah luar. Memasuki 50.000 rpm, aluminium di sebelah kiri mulai menunjukkan kelemahannya. Analisis elemen hingga menunjukkan area berwarna merah cerah di tengah tabung logam, menandakan tegangan tarik telah melampaui batas elastisitas material tersebut. Di angka 60.000 rpm, tabung aluminium tidak lagi sanggup bertahan. Struktur kristal logamnya meregang, melengkung secara plastis, bergetar hebat, dan akhirnya meledak. Robek berkeping-keping menjadi pecahan proyektil mematikan yang menghantam dinding pelindung. Sementara itu, di sebelah kanan, rotor serat karbon sama sekali tidak bergeming. Ia tetap diam, lurus, dan stabil. Kita naikkan terus kecepatannya, 70.000, 80.000, hingga menembus 90.000 rpm. Kecepatan melampaui Mach 2 di dinding rotor. Angka G-force melonjak ke ratusan ribu kali gravitasi bumi. Namun, matriks epoksi dan ikatan kovalen karbon tetap mengunci struktur silinder itu dengan sempurna. Ini adalah kemenangan mutlak rekayasa material atas kekuatan alam yang brutal. Pengujian ini membuktikan dengan visual yang tak terbantahkan mengapa transisi dari logam ke komposit ini terjadi. Ini bukan sekadar peningkatan performa bertahap, melainkan lompatan generasi yang revolusioner. Kemampuan untuk menahan tekanan ekstrem ini adalah kunci tunggal yang membuka pintu menuju efisiensi pengayaan yang belum pernah ada presidennya dalam sejarah sains. Kesimpulan. Kita telah menempuh perjalanan panjang dari memahami batas mekanis paduan logam, menyelami keajaiban ikatan atom karbon,
hingga melihat bagaimana sebuah tabung hitam yang dianyam dengan mesin CNC dapat melayang di atas bantalan magnetik dan memisahkan elemen paling kontroversial di bumi. Mesin sentrifugal komposit IR-6 adalah representasi puncak dari sains material modern. Kisah ini mengajarkan kita bahwa dalam dunia rekayasa tingkat tinggi, setiap detail sekecil mikrometer itu penting. Mulai dari kemurnian resin epoksi, sudut kemiringan lilitan filamen, hingga pelindung sangkar Faraday dari serangan elektronik. Keberhasilan sebuah sistem kompleks tidak hanya diukur dari bagian terkuatnya, melainkan kemampuan sistem tersebut menutupi kelemahan terkecilnya. Sebagai si penanya, saya selalu kagum bagaimana rahasia alam semesta bisa dimanfaatkan begitu cerdik oleh pikiran manusia. Jika Anda adalah pecinta teknik mesin, sains material, atau fisika terapan yang mendalam, channel Kenapa? Itu ya adalah rumah yang tepat untuk Anda. Pastikan Anda menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan dokumenter teknis kami selanjutnya. Bagikan video ini ke teman atau komunitas Anda yang menyukai otomotif dan dirgantara. Mereka pasti akan terpukau melihat potensi sesungguhnya dari serat karbon yang sering mereka gunakan. Like video ini untuk membantu algoritma menyebarkan edukasi sains yang komprehensif ke seluruh Indonesia. Pengetahuan adalah kekuatan dan memahaminya adalah langkah pertama. Silakan tinggalkan komentar di bawah, bedah material eksotis apa lagi yang ingin kalian lihat di episode mendatang? Apakah titanium tingkat militer atau mungkin keramik penahan panas hipersonik? Tonton juga video kami lainnya tentang fisika kaskade untuk melihat lebih detail bagaimana mesin-mesin ini dirangkai. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.